Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Mari kita lihat kiri kanan kita katakan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lihat, kita sapa kiri kanan kita. Baik. Pada pagi hari yang indah ini, tentunya kita bersatu di tempat ini, kita punya harapan yang sama. Kita mau beribadah, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Seberapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang rindu akan hadirat Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Saudara rindu ada pemulihan di tempat ini, ada pemulihan bagi hidup kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik.
besar setiamu, besar setiamu, besar, besar setiamu. Di sepanjang hidupku, haleluya, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah benteng perlindungan bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari yang indah ini, kami boleh memasuki ibadah kami dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan damai sejahtera, dan kami siap untuk memuji dan menyembah dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Oh, sungguh Dialah Tuhan Allah yang benar. Dialah batu perlindungan bagi setiap kita. Amin. Bersama aku dan kau yang membela ku.
bersoraklah, bersoraklah. Hey, 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 glory, gloria. Katakan gloria, glory, gloria. Bagi Yesus Tuhan, glory, gloria. Gloria, bagimu Tuhan. Oh, glory, gloria. Bagi Sang Raja Yesus, Yesus puja. Amin. Yesus tinggikan. Amin. Yesus agungkan. Amin. Yesus muliakan. Glory. Bertepuk tangan saudara. Bersoraklah, bersoraklah, bersoraklah. Gloria, gloria, glory, gloria. Bagi Yesus Tuhan, glory, gloria. Bagi Sang Raja Yesus, Yesus puja. Amin. Yesus tinggikan. Gloria. Yesus agungkan. Amin. Yesus muliakan. Gloria. Tepuk tangan. Bersoraklah, bersoraklah, bersoraklah. Hey, hey, glory, gloria. Sungguh, biarlah nyanyian pujian kita sampai di tata kudusnya Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa ketika kita bersuka cita, bersorak-sorai di tempat ini, malaikat Tuhan pun di surga bersorak-sorai bersama-sama dengan kita. Amin. Oh sungguh, biarlah segala puji dan hormat hanya bagimu ya Tuhan. Inilah seruan kami, seruan setiap kami. Inilah kami anak-anakmu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini, kami rindu untuk terus memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Oh sungguh, inilah pujian dari bibir mulut kami hanya di dalam nama Yesus. Kami mau katakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama
kami bersama-sama mendekat kepadamu ya Tuhan. Kami ingin mendengar suara-Mu. Kami mohon Tuhan berbicara pada setiap kami, menjamah setiap kami, menumbuhkan setiap kami. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Roh Kudus, silakan Kau bekerja di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu saya lupa, saya pernah melayani seorang orang Eropa, bahasa Inggris. Saya kesulitan ngomong sama dia. Tapi Tuhan buka jalan. Suatu ketika dia mengalami sesuatu, saya doakan dia. Dan ternyata dari situ hatinya timbul rasa haus akan Tuhan. Lalu dia tanya, gereja mana yang saya bisa masuk katanya. Saya bingung, gereja saya sendiri nggak bisa bahasa Inggris. Wah, dia bingung cari Alkitab buat anaknya. Baru kira-kira mungkin 2 bulan lalu ya, waktu Quintin datang itu ya, saya langsung kontak. Ini ada ibadah bilingual 2 bahasa. Kalau mau, ayo datang. Dia datang. Dan kemarin dia baru pulang dari Inggris, dia langsung tanya, mana pendeta yang dari Afrika Selatan itu? Saya sudah menunggu. Jadi saya melihat ada orang-orang yang haus akan firman Tuhan, harus kita layani, amin. Dan hari ini kita kedatangan Sven dari Belgia. Saya berharap dia juga bisa menikmati ibadah di tempat ini, amin. Setiap orang yang datang di tempat ini harus pulang membawa sesuatu. Jadi saya minta tolong Pendeta Denny untuk translate ke bahasa Inggris. Kita kali ini ibadah 2 bahasa pertama ya, trial. Semoga lancar. Haleluya. Mari saudara kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 3. Let's open Exodus chapter 3. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 12. Exodus 3 verse 1 to 13. 13. 12, sorry, 12. 1 to 12. Okay. I hope you can understand, Sven. Puji Tuhan. Mari silahkan. Kita membaca bersama-sama Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 12. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 12. Saudara sudah siap dengan Alkitab saudara? Siap? Siap? Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah
aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Amin. Saudara, saya tanya kepada saudara, I want to ask you a question. berapa kali Musa bertemu dengan Tuhan Allah? How many times Moses met God? Coba jawab, saudara. Dari bacaan kita pagi ini, berapa kali? How many times? Ada yang bisa jawab? 2 kali? 3 kali? Berapa? Pertemuan keberapakah ini Musa bertemu dengan Tuhan? Ya, yang di sana. Semi ya? Kenapa? 2. Oke, kumpulkan jawaban. 2. Kenapa? Oh, 1. Maaf. Silo dan telinga. Telinga keluaran tahun 70-an akhir. Semi menjawab 1 kali. Semi said 1. Pertemuan pertama. Pertemuan first- pertama. The first encounter with God. Dan Tuhan menyuruh Musa membebaskan orang Israel. And at the very first encounter with God, God gave command for Moses to deliver the Israelites from Egypt. Dan Musa berkata pada Tuhan, "Hah? Siapa aku?" Saudara, pertemuan pertama Tuhan menyuruh Musa membebaskan orang Israel dari Mesir. Baru pertama Tuhan kasih tugas, berat atau ringan? So it's only the first time that Moses encountered God, yet God already gave a big command to deliver Israel from Egypt.
Is it hard or easy? Saudara yang dikasihi Tuhan, jika itu adalah saudara, apa jawaban saudara pada Tuhan? If it were you, what will your answer be? Saya percaya saudara juga jawab seperti Musa. Hah? Siapa aku? I think you will give answer just like Moses. Oh, who am I, Lord? Pada saat Tuhan bertemu Musa, Musa sudah berusia 80 tahun. At the time Moses was 80 years old. Musa lahir di Mesir. Moses was born in Egypt. 40 tahun pertama dalam hidupnya, dia hidup sebagai pangeran di Mesir. The first 40 years of his life, he was a prince of Egypt. Di hadapan orang Israel, Musa bukan siapa-siapa. So, for the people of Israel, Moses was no one, not important person for Israel. Mungkin orang Israel waktu melihat Musa, mereka akan berkata pengkhianat. Maybe even when people of Israel see Moses, they will say, this is the traitor. Karena orang Israel sedang menderita, tapi Musa enak-enak di istana. Because all of Israel people was suffering, but Moses enjoy life in a palace. Dan ketika Musa berusia 40 tahun, And when he was 40 years old, dia menolong seorang Israel. he helped one Israelite. Dia melihat ada seseorang Israel disiksa oleh orang Mesir. He saw this man beaten by Egyptian. Lalu dia bunuh orang Mesir itu. So Moses killed the Egyptian. Musa tampil sebagai pahlawan. Moses come as a hero, Tetapi perbuatannya ketahuan. but they found out what happened. Dan Fir'aun marah. So the Pharaoh was angry with Moses. Musa akan ditangkap. He planned to capture Moses. Musa takut. And Moses was scared. Dia lari. So he ran away. Dan Fir'aun menetapkan Musa adalah buronan. So from that time, the Pharaoh declared that Moses was a fugitive. Jadi jika Musa kembali ke Mesir, So if Moses came back to Egypt, Musa bukan siapa-siapa, saudara. Moses really was no one, nothing. Di hadapan orang Israel, dia tidak berharga. Before the people of Israel, he was nothing. Di hadapan orang Mesir, dia musuh. And also in front of Egyptian, he is the enemy. Dan Tuhan perintahkan, bebaskan orang Israel dari Mesir. And in that situation, God said to Moses, deliver Israel. Seringkali pada saat saudara dan saya merasa bukan siapa-siapa, Tuhan menemui saudara. Oftentimes when we feel that we are nothing, we are no one, we are not important, at the time, God will meet you. Dan saat Tuhan bertemu saudara, And when God see you, saudara bisa tahu apa yang akan dikatakan Tuhan. do you know what will He said to you? Aku akan memakai saudara. Aku akan memakai engkau. He will say, I want to use you. Saudara terima
firman Tuhan? Saudara Di- terima firman Tuhan? Do you receive this? The word of God? Pada saat saudara bukan siapa-siapa, Tuhan akan memakai saudara. When you were no one. Sebab And- firman Tuhan berkata, bukan kuat, bukan gagah, tetapi rohku kata Tuhan. God said it's not about your strength. It's all because of the Spirit of God. Saudara percaya? Do you believe it? Saudara percaya? Haleluya. Hallelujah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa kembali ke Mesir, So Moses came back to Egypt. dan kalau saudara baca, And if you read in the Bible, benar seperti dugaan Musa. it is exactly like what Moses think about. Firaun tidak menganggap Musa. The Pharaoh just don't care about Moses. Orang Israel juga menganggap Musa biasa. And people of Israel also doesn't really care about Moses. It's just Penderitaan, no one. penderitaan mereka terlalu berat. Because their suffering is so heavy. Mereka merasa tidak punya pengharapan. People of Israel at the time feel desperate, no hope. Bahkan suatu saat Even one time, mereka marah kepada Musa. they get angry to Moses. Dan Musa semakin merasa, And Moses was down. dan Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku kan sudah bilang, aku tidak bisa. And Moses said to God, God, I already told you, I cannot do this. Dan pada saat itu Tuhan berkata, saat ini aku akan menyatakan kuasaku. But at the time, God said, now, right now, I will show my power. Pada saat Musa taat kepada Tuhan, When Moses obeyed God, Tuhan menyatakan kuasanya. God released his power. Pada saat saudara taat kepada Tuhan, When you obey God, Tuhan akan menyatakan kuasanya pada saudara. God will release his power Amin. to you. Amin. Haleluya. Di dalam perjanjian baru, In the New Testament, saya mengajak kita baca sama-sama Matius pasal 28. Matthew 28. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matthew 28, 16 to 20. Kejadian yang mirip dengan Musa. This even was similar to what happened to Moses. Kita baca sama-sama saudara. Let's read it. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi, baca ulang, tetapi Berapa? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit. This happens after
Jesus was risen. Dia menampakkan diri pada murid-muridnya. He showed himself to the disciples. Pada suatu kali mereka janjian ketemu di bukit di Galilea. So one time they make an appointment to meet at Galilee. Murid-murid melihat Yesus. And so the disciples saw Jesus. Sebagian menyembah dia. Some of them gave worship to Jesus, Sebagian, but some others, saudara baca? Saudara baca apa? Ragu-ragu. they were in doubt. Apakah Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, So did Jesus told his disciples, yang tadi menyembah aku di kelompok yang sini, yang Oke. ragu-ragu sana. you who worship me, go to this side, and who you have doubt, go to that side? Dan Tuhan Yesus berkata kepada yang menyembah dia, And did Jesus said to the one who worshipped him, kepadamu aku berikan perintah, to you I give my command, kepada kalian bertobat. and to you who have doubt, repent. Apakah ada dua perintah yang berbeda untuk dua golongan? Are there two commands for two groups of people? Ada saudara? Berapa perintah yang ada? How many commands there is? Satu. Only one. Untuk yang percaya For the one who believe dan yang ragu-ragu. and for the one who have doubt. Apa perintah Tuhan? What's the command? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Go and make disciples of all the nations. Mereka yang ragu-ragu, They who are in doubt, mungkin akan berkata kepada Tuhan, maybe they say to God, Tuhan, aku belum percaya kepada Tuhan. Lord Jesus, actually I don't believe you yet. I'm not believing. I have doubt. Berikan perintah itu kepada yang percaya. Give the command to the ones who believe. Saya belum percaya. I don't believe. Saya mau belajar dulu. Let me learn first. Saudara, itu tidak ada di Alkitab. It's not what happened. It's Semua not in the Bible. semua hanya mendapat satu perintah. All of them receive one command. Dan jika saudara baca selanjutnya, And if you read along, you read the passage. semua muridnya, baik yang percaya maupun yang ragu-ragu, All of the disciples, the one who believe or the one who don't believe, mereka menerima Roh Kudus. all of them receive the Holy Spirit. Dan mereka menjadi saksi Tuhan. And they became the witness of God. Banyak orang menjadi percaya. So many people became believers. Banyak orang disembuhkan. So many people got healed. Tuhan memakai murid-muridnya. God used his disciples. Saudara, suatu kali saya mendapat job order. One time I got an order Untuk renovasi. to do a renovation. Pada saat saya datang ke lokasi itu, When I came to the location, hujan deras. there was heavy rain. Jadi setelah saya survei, So after I surveyed,
the building, saya berkata kepada Tuhan, I said to God, Tuhan, mumpung hujan deras, saya tidak bisa apa-apa, saya ingin bersaksi. God, while it is raining, I cannot really do any job here. Let me be your witness. Saat itu saya sedang mengalami banyak masalah. At the time, I myself had many problems. Saya sangat depresi berhari-hari. I was in depression for days. Saya berkata kepada Tuhan, And I told God, situasi hati saya lagi buruk, my heart is in a bad shape, tapi saya mau jadi saksi Tuhan. but I want to be your witness. Saya duduk di luar, So I sit outside, seorang satpam menemani saya. and one security guard accompanied me. Saya berkenalan sebentar, So I introduced myself, lalu saya tanya kepada dia, and I asked him, Pak, ada yang sakit nggak? "Sir, do you feel any sickness in your body?" Dia langsung berdiri. And suddenly he stood up, Dia berkata, ini saya sakit, ini saya sakit. and he said, "This was painful, this was painful." Saya bilang, saya permisi taruh tangan saya di bagian yang sakit. And I asked him, "May I lay my hand on your body? Where is it painful?" Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. And then I said, "In the name of Jesus, be healed." Saya tanya, apa yang Bapak rasakan? And I asked, "What do you feel now?" Saya merasa enakan, tapi belum sembuh betul. And he said, "Oh, it was better. It's better now, but not yet healed completely." Saya ulangi lagi. And then I repeat again. Dia berkata hal yang sama. And he also said the same thing. It is better, but not yet healed. Saya ulangi lagi. And then I just repeat again. Dia berkata hal yang sama. And he told me the same thing again. Saya cuma berpikir positif aja. And I tried to think positive. Semakin banyak saya menyebut nama Tuhan Yesus, The more I said the name of Jesus, dia lebih sering dengar nama Yesus. so he listened more to the name of Jesus. Berulang kali. Many times. I repeat again and again. Dia sembuh tetapi tidak 100%. So he was getting better, but not 100% healed. Lalu dia berkata kepada saya, And then he said to me, tiap kali tangannya Bapak nempel di badan saya merasa panas. "Whenever your hand touched my body, I feel some heat." Saya tempelkan tangan saya di pipi, And I put my hand on my cheek dan lutut saya, and my knees. saya merasa tangan saya dingin. I feel that my hand is cold. Saya bilang ke Bapak itu, And I told him, Bapak yang merasa panas itu kuasa Tuhan, bukan saya. "The heat that you feel, that's the power of God, not mine. Saya tetap merasa dingin. I still feel cold." Dan saya berkata, kalau Bapak sakit, Bapak bisa panggil nama Yesus. So whenever you are sick, just call upon the name of Jesus. Kemudian dia berhubung ada tugas, dia meninggalkan saya And so that man leaves me, dan saya pulang. and then I go home. Pengalaman ini sangat berkesan.
this experience is so strong for me. Hati saya sedang tidak baik, saudara. My heart is not in a good situation, Tapi Tuhan menyatakan kuasanya. but God show His power. Saya merasa bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, saudara. I feel I was no one. Saya cuma belajar taat. I just learned to obey. Dan saya pelajari And I learned pada saat kita taat, when we obey God, kuasa Tuhan bekerja. the power of God will work. Mari kita renungkan firman Tuhan. Saya berharap setiap saudara, yuk kita tangkap apa maunya Tuhan. I hope you will receive the will of God. Musa melihat Tuhan dalam bentuk api di semak duri. Moses saw God in the form of fire in the bush. Menakjubkan. It's wonderful. Para murid melihat sosok Yesus secara langsung. The disciples, they saw Jesus in person. Kita tahu tentang Tuhan Yesus dari Alkitab. We know about Jesus from our Bible, Tapi itu tidak mengurangi esensi Tuhan. but that doesn't reduce the essence of God. Tuhan tetap Tuhan. God is still God, Tuhan hidup. and our God is a living God. Dulu, Yesterday, long ago, sekarang, right now, selamanya, and forever, Dia tetap Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja. He is still the living God who do wonders. Mari kita berdoa. Let us pray. Jika di antara saudara ada yang merasa ragu-ragu, saudara merasa bukan siapa-siapa, saudara masih merasa orang baru, saudara merasa belum tahu banyak tentang firman Tuhan. Ada satu berita bahagia, Tuhan tidak peduli. Tuhan tetap ingin memakai saudara. Tuhan ingin menyatakan kuasanya lewat saudara, asal saudara taat. Pakai setiap kami Tuhan. Jadi tangan-Mu Tuhan. Jadi tangan-Mu yang menjamah banyak orang. Kami mau menyatakan nama Tuhan Yesus. Kami ingin banyak orang mendengar tentang Tuhan Yesus dan diselamatkan. Saudara punya kerinduan yang sama? Mari saudara berdoa, Tuhan, ini aku Tuhan, dengan segala kondisiku. Mari Tuhan, pakai aku Tuhan. Aku mau percaya, aku mau taat kepadamu Tuhan.
Ku mau jadi tangan Yesus, diulurkan pada semua. Ku mau jamah dengan jamahan Yesus, supaya lain selamat oleh Dia. Ku mau jadi tangan Yesus, diulurkan pada semua. Ku mau jamah dengan jamahan Yesus, supaya lain selamat oleh Dia. Mari saudara berdoa sambil nyanyikan lagu ini. Saudara berdoa, aku mau jadi tanganmu ya Tuhan Yesus, yang diulurkan pada semua orang. Aku mau menjamah dengan jamahan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, supaya semua orang selamat. Mari kita katakan lagi. Saudara berdoa sungguh-sungguh. Aku mau jadi tangan Yesus, diulurkan pada semua. Ku mau jamah dengan jamahan Yesus, supaya lain selamat oleh Dia. Supaya lain selamat oleh Dia. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau mempercayai kami, baik kami yang percaya sungguh maupun kepada kami yang masih ragu-ragu. Kami bersyukur karena Tuhan tidak membeda-bedakan kami. Kami bersyukur karena Roh-Mu Kau sediakan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari katakan pada kiri kanan saudara, saudara dipakai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Seberapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Saya percaya tidak hanya kita dengar, tetapi mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dimanapun kita berada, biarlah benar-benar firman ini meneguhkan setiap langkah iman kita. Mari pada pagi hari ini kita berdoa untuk para misionari yang Tuhan telah kirim. Ya, di sini ada Kak Yosi, ya, yang sudah Tuhan kirim, dan biarlah para misionari yang sudah Tuhan kirim dari IRC benar-benar Tuhan terus teguhkan langkah pelayanan mereka. Nanti saya minta Kak Ade boleh berdoa untuk para misionari. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa untuk para misionari kita. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Allah kami yang perkasa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan,
Engkau telah mengirimkan para misionaris dari tempat ini. Tuhan, pakai mereka. Kemanapun mereka Tuhan utus, Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Kemanapun mereka Tuhan utus, biarlah mereka boleh membawa banyak jiwa untuk memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau meneguhkan setiap pemberitaan firman yang keluar dari mulut mereka, sehingga apa yang mereka nyatakan, Tuhan berkati, Tuhan teguhkan. Terima kasih Tuhan, pakai mereka, tuntun mereka untuk menyatakan kuasa-Mu, untuk menyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, setiap apa yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Sehingga nyata kehidupan mereka ada Yesus yang luar biasa, yang menuntun mereka, menolong mereka. Berkati para misionaris kami dari tempat ini, yang Engkau utus ke Papua, Kak Hero, Kak Yani, Kak Dikta, Yosi, demikian juga Kak Ina yang ada di Amerika. Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga ini. Biarlah Engkau pemakaian-Mu yang luar biasa atas mereka. Kami percaya dari tempat ini kami mendukung mereka di dalam doa kami. Kami percaya Engkau menyatakan kuasa-Mu atas mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk mereka. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati mereka. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya biarlah setiap doa kita Tuhan sendiri yang akan menjawabnya. Mari Bapak-Ibu Saudara, kita siapkan persembahan kita bawa persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Nanti saya minta kasih tahap boleh membawa di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, ini persembahan kami, kuduskanlah agar persembahan kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Amin. Sungguh tiada yang mustahil bagi Tuhan Allah kita. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Tiada perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Tiada perkasa, penasehat Dia. Oh, sungguh tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada, bilang tiada mustahil bagi Dia. Amin. Maju terus bersama dengan Tuhan. Tiada mustahil bagi Tuhan Allah kita. Amin. Kami juga rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang 1 minggu kemarin. Jika ada yang di tempat ini boleh bangkit berdiri, dan jika ada yang di rumah-rumah boleh bangkit berdiri di tempat masing-masing, dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan juga boleh bangkit berdiri. Nanti saya minta Kak Eva untuk memimpin di dalam doa. Mari kita katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang
yang baik, Engkau Bapa yang penuh kasih. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, terkhusus untuk saudara-saudari kami yang berbahagia, yang boleh merayakan ulang tahunnya maupun ulang tahun pernikahannya. Bila kiranya Tuhan sendiri yang terus menuntun langkah hidup mereka. Hidup yang terus di dalam Tuhan, hidup berjalan di dalam rencana Tuhan. Bila segala rencana-Mu atas diri anak-anak-Mu ini tergenapi. Rencana-Mu adalah rencana yang penuh damai sejahtera, rencana yang besar. Dan Tuhan yang terus menyertai hingga rencana-Mu tergenapi. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu dengan hikmat, dengan kasih, dengan sukacita, hidup terus di dalam Tuhan. Demikian pula untuk keluarga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan, bila Tuhan sendiri yang terus ada di dalam setiap rumah tangga. Tuhan yang memimpin menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh sukacita, keluarga yang penuh damai sejahtera, dan rencana-Mu tergenapi. Terima kasih, kami membawa seluruh saudara-saudari kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tuntun selalu, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kembali kita akan berdoa bersama-sama untuk saudari kita, Ibu Jenny Sulastri yang sedang dirawat di rumah sakit di RSPN. Kita berdoa supaya ketika kita berdoa di tempat ini, kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk Ibu Jenny Sulastri. Mari kita angkat tangan kita nyatakan bahwa biarlah kuasa Tuhan yang mengalir. Bapak, kami berdoa untuk saudari kami Ibu Jenny Sulastri yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kiranya kuasa-Mu dinyatakan. Bapak, kami percaya Engkaulah yang membuat tubuhnya. Dan kami percaya biarlah segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya, Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kami katakan enyah dari dalam tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa kesembuhan Allah dinyatakan. Ada damai sejahtera dan sukacita yang boleh Tuhan alirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini, baik secara offline maupun secara streaming. Biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kami juga mengucapkan welcome home untuk Gloria dan Sven ya, yang sudah 2 tahun. Welcome home Sven, Glory. Ya, biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan juga mengalir di dalam kehidupan kalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami juga bersyukur kemarin acara pemberkatan nikah kudus dari adik-adik kami tercinta, dari Anton dan Fani. Halo Anton dan Stefani. Oh iya, ternyata mereka enggak ngantuk Bapak Ibu ya. Ya. Tuhan memberkati ibadah pemberkatan nikah kudus mereka dan memberikan cuaca yang terbaik ya, cuaca yang cerah itu adalah berkat dari Tuhan. Dan kita berdoa supaya Tuhan selalu memegang kendali kehidupan bahtera rumah tangga mereka. Bapak Ibu, kami kembali juga mendorong ya Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah doa malam pada setiap hari Selasa jam 19.00 di tempat ini. Mari bersama-sama kita berdoa ya, kita merasakan hadirat Tuhan di dalam ibadah doa malam. Dan juga untuk Bible Study pada setiap hari Kamis pada pukul 19.00 melalui grup WhatsApp. Seperti itu, dan hari Sabtu kembali pemuda akan bersekutu bersama-sama pada pukul 17.00 dan ibadah remaja pada hari Minggu pada pukul 9.30 dan juga sekolah minggu pada pukul 9.30. Saya percaya biarlah bersama-sama kita boleh bertumbuh di tempat ini, kita saling menguatkan, saling mendoakan dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Mari kita katakan ajaib-ajaiblah Engkau Tuhan.
ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus Tuhanku. Kiranya penyertaan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus nyata di dalam hidup saudara. Kemanapun saudara pergi, saudara membawa perintah Tuhan, saudara lakukan tugas saudara sebagai saksi Tuhan. Di situ kuasa Tuhan bekerja. Tuhan memakai saudara, dimanapun saudara berada, banyak orang yang akan kau selamatkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, mari katakan. Tuhan yang menang, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.